Kalau sekarang kan saya udah mulai ngerem, nggak mau menyerang beliau. Benar-benar lalat busuk. Kan saya udah dilarang oleh ibu saya kan kemarin. Nah, ibu saya jangan terlalu keras lah nyerang Hotman. Ibu Ida, warga Bima yang baru saja mendapat hadiah berupa rumah dari Firdaus Oyowo, kemarin bersama keluarganya mengecek langsung lokasi rumah yang diberikan oleh Firdaus dan betapa kagetnya saat tahu kondisi rumah yang terbengkalai. Di sekitar lokasi tampak sepi, kondisi rumah juga belum siap pakai karena beberapa ruangan kotor dan harus dibersihkan. Tepat di depan rumah pemberian Firdaus terdapat rumah merah Genta Buana yang terbengkalai setelah tidak lagi dipakai untuk syuting. Meski kondisi rumah belum siap digunakan, Ibu Ida merasa senang dan akan segera mengurusnya. Dan berikut rumah pemberian Firdaus kepada Ibu Ida. Nah, jadi rumahnya di sini ya, teman-teman, yang kita dapat tuh persis tuh di depannya ada gunung, sebelahnya tuh ada studio Genta Buana, ya kan. Nah, masya Allah banget ya, tabarakallah. Ini lihat ya, ini dalamnya. Ya lumayan lah buat wisata tinggal ini di sini. Tuh, aduh keren. Lumayan lah buat wisata tinggal, dua kamar, terus satu kamar mandi, terus ada dapur. Ya di Jakarta ini, Bogor. Bogor, Cilengsi. Nah, gitu, alhamdulillah, alamin. Gitu. Jadi nanti suratnya saya urus ke kantor dulu ya. Ini tempat rajanya. Aduh, tolong. Nah, ini istananya siapa nih istananya? Goanya di mana katanya? Goanya di belakang. Goanya di belakang. Nah, ini penginapan ratu. Oh, goanya untuk malampir. Tahu aja deh hari ini. Ini tuh penginapan ratu tuh lihat. Gila, angker banget. Ih, tuh lihat angkernya minta ampun tuh lihat. Tuh. Ini kerasa sih ini angkernya. Apalagi Bang yang bisa di-share? Saya dikasih rumah. Serius. Rumah yang lumayan lah itu. Hanya saja karena udah 2 tahun setengah terlantar, jadi ada perbaikan sedikit. TP saya untuk ngurus rumah yang di Cilengsi. Ya. Ini KTP-nya untuk urus balik nama atas nama beliau ya, tapi kemudian balik nama surat
AJB ya, AJB atau PPJB dari developer ke beliau. Karena saya kan dikasihnya oleh developer. Nomornya. Ya, sama developer dan tetap developer yang memberikan surat ke beliau, bukan saya. Nah, saya dapatnya dari perjanjian jasa hukum klien Saya foto, saya kirim ke WA. Ayo fotonya. Jadi ini rumah atas nama Bang Firdaus diserahin ke saya. Tinggal balik nama. Ya. Tinggal balik nama. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Lumayan lah, ya paling harganya 350 jutaan. Sementara itu, seteru abadi Firdaus, yakni Hotman Paris, lagi-lagi mengungkap hal lain mengenai seterunya. Pengacara kondang itu baru saja mengunggah ulang video akun lain yang menampilkan video aset Firdaus yang sedang dibongkar paksa oleh Satpol PP. Tampak dari potongan video itu terjadi kericuhan. Dalam unggahannya itu, Hotman menulis caption sindiran yang menohok. Katanya Sultan dan tanahnya puluhan ribu hektar. Kok malah bangun di lahan bukan miliknya sih? Kasihan Firdaus, sampai gerobak dagangan dia juga diangkut Satpol PP. Tulis Hotman Paris. Tanggal 12 Maret 2025 dan PP Kabupaten Bogor, Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat gue lagi diurus, ya, lagi diajukan. Tiba-tiba ternyata ada sertifikat lain yang udah terbit di situ. Padahal sertifikat gue udah keluar gambar ukur dari BPN. Nah, ini masalahnya apa nih? Surat tidak sengketa udah terbit milik gue. Ya, sporadik udah. Kenapa bisa terbit sertifikat orang? Ya. Bapak hanya menanyakan kan ya? Bukan menanyakan, surat saya gimana statusnya gitu aja. Saya minta jawabannya, kalau memang ditolak alasannya apa? Surat saya pengajuan sertifikat. Permohonan berarti. Iya. Ini kan masih ada tumpang tindih Pak di dalamnya. Ya. Nih, coba dia mau koordinasi juga sama tumpang dia. tindih. Siapa ya Pak? Kalau sekarang kan saya udah mulai ngerem, nggak mau menyerang beliau, kecuali beliau udah terlalu baru saya. Kalau sekarang udah nggak saya udah gak pernah bahas dia lagi di TikTok udah. Kan saya udah dilarang oleh ibu saya kan kemarin. Nah, ibu saya jangan terlalu keras lah nyerang Hotman gitu loh. Boleh kamu mengcounter semua apa yang di branding oleh dia seperti tadi kan. Katanya saya beli baju di Impress, saya nggak pernah belajar di baju di Impress kan gitu. Jadi saya counter gitu loh. Karena kalau kebohongan dan hoax yang tidak disanggah itu akan menjadi suatu kebenaran menurut pemikiran orang kan gitu. Saya sanggah. Halo Firdaus yang belum pernah menginjak luar negeri. Kasihan deh kamu. Kau bilang mau somasi Ferrari internasional, Lamborghini internasional. Saya yakin kau kotanya pun kau nggak tahu di mana. Kalau aku udah sering, ya, aku yakin kau nggak tahu di mana pun kotanya. Karena apa? Showroom di Jakarta, Prestige punya si Rudy, hanyalah showroom Indonesia, swasta Indonesia, bukan bagian dari organisasi Ferrari atau Lamborghini internasional. Lagi pula kau bilang Ferrari Asia Tenggara, ini Asia Tenggara. Benar-benar kau tuh, kau itu biasa hidup di kampung sih, ya. Dan saya yakin kau belum pernah ke luar negeri. Terus kau bilang lagi, saya ini kan customer Lamborghini karena baru mau beli. Kalau mau beli, kalau tanah saya laku. Aduh, kau tuh kasihan deh ibu kamu deh. Tolong deh, kasihan ibu kamu membuat mendidik anaknya begitu. Saya customernya Lamborghini, kalau saya beli, dia bilang gitu. Berarti kau belum beli. Dan kalau tanah saya laku, dia bilang, kalau tanah saya laku 1 triliun malam ini. Aduh, kau tuh benar-benar deh. Mau muntah saya setiap lihat muka kamu di medsos. Mau muntah, sakit perut gua. Saya yakin makin banyak warga Indonesia mau muntah setiap lihat muka kamu di medsos. Masih ngoceh-ngoceh lagi terakhir. Tangkap dia, bawa ke rumah sakit jiwa. Bang Hotman. Gak usah lalu bahas masalah gue terus, masalah bahas gue masalah apa. Gue ini lagi bahas masalah batu bara, gitu. Masalah tambang, gitu. Gue aja udah males, gue mau ngelupain itu. Masa sekelas lu pengacara internasional masih ngebahas itu?
Kayaknya lo nyari panggung banget kan, gue bilang gitu. Benar-benar lalat busuk, ya. Kasihan, seorang raja uranium minta 6 juta waktu mengunjungi toko Lamborghini sebagai honor uang jalan dan minta dibeliin makanan hok bento. Gua mau muntah. Yuk tanya Rudi tuh, toko prestis, ya. Oke. Kalau Hotman ngomong saya pakai baju kaki 5 atau impres atau apa, sah-sah saja sih, karena kan memang dia mirip sama kegantengan saya kan gitu. Udah gitu saya dipakein apa aja pantas kan gitu. Saya dipakein daun pisang kering aja pantas kok gitu. Jadi beda dengan Hotman Paris, mau di branding kayak apapun pakai, bila perlu di hot mic mukanya pun tetap aja gitu. Tetap aja gitu. Itu juga gitu. Jadi artinya di sini kalah jauh lah kalau masalah ganteng Hotman Paris sama saya. Kalau Hotman Paris dibalur oleh berlian seluruh tubuhnya, tetap kalah. Karena saya mempunyai kegantengan yang jauh lebih perfect daripada Hotman. Saya mempunyai kegantengan yang jauh lebih perfect daripada Hotman. Firdaus Oiwobo sudah beberapa hari ini namanya tidak luput dari perhatian publik. Kontroversi yang dibuatnya sepertinya telah melambungkan namanya. Dibekukannya berita acara sumpah advokatnya dan perseteruannya dengan Hotman telah menggerek namanya hingga menjadi perbincangan di media sosial. Dan Firdaus seperti menikmatinya. Baru-baru ini mantan kuasa hukum Rasman Arif Nasution itu mengunggah media sosial pribadinya yang centang biru. Tidak hanya itu, Firdaus juga membagikan dirinya yang sedang sibuk syuting. Meski tidak lagi menangani perkara di pengadilan usai dibekukan berita sumpah advokatnya, Firdaus mulai menyibukkan dirinya ke dunia lain. Salah satunya dunia akting. Entah untuk film apa, tampak dalam potongan video yang dibagikannya, Firdaus sedang beradu akting dengan seorang wanita cantik. Mungkinkah Firdaus telah beralih profesi dari pengacara ke dunia entertainment? Oke Bu, acara koboi oke. Tolong, ya Asri, tolong, Asri, bangun Asri. Ya. Sedikit terus merem. Tangan jatuh. Asri, kamu harus kuat Asri. Maafkan aku Asri. Jatuh tangan Asri. Asri, Kamu jangan pergi. Asri, Kamu jangan pergi. kamu jangan pergi Asri. Sultan uranium palsu dan tidak tahu malu. Tapi kalau abang nggak mampu, jangan saingan sama saya bang. Dan gue juga pembekuannya belum sah kan? Gue belum di sidang etik, gue belum menerima surat pembekuan, belum menerima surat pemberhentian dari KAI. Jadi gue belum sah, masih melakukan upaya hukum atau upaya mediasi. Kan begitu. Jadi mereka udah justifikasi law firm gue mau dicoret, nggak bisa, itu namanya diskriminasi. Ada politisasi, pembekuan gue juga nggak murni kan, ada politisi, ditambah lagi Hotman koar-koar, ditambah lagi masalah. Jadi ada politisasi, tapi gue pasrah aja, nggak ada masalah. Hotman udah puas, gue udah dibekuin, gue udah diberhentiin dari KAI walaupun prosesnya salah. Gue diem aja, nggak marah, nggak dendam. Sampai hari ini pun gue nggak dendam sama Hotman. Ada nggak? Ada undang-undangnya, ada alasannya nggak? Ada dasar hukumnya nggak? Bekukan. Ini bukan es kepok, ini bukan es campur. Ini masalah undang-undang.
kalau salah dalam penerapannya nanti malu-maluin. Apalagi lembaga sekelas Mahkamah Agung. Gitu loh. Jadi jangan memalukan. Ya, negara kita kebiasaan selalu begini terus. Kan? Semua yang tidak ada dalam catatan hukum, dalam catatan undang-undang, jangan diada-ada. Dijadikan alat untuk mendiskreditkan orang lain. Itu kan lucu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.